Cinta monyet. Cinta monyet. Perempuan yang kreatif adalah agent of change. Nah, di Huria, siapakah kategori apakah yang merupakan garda terdepan dalam pelayanan-pelayanan di Huria? Perempuan. Ujungnya maksudnya penghasilan ya, uang. Jadi mereka juga semangat, oh seru ya. Saya rasa ini programnya tadi saya bilang ke ketua SPH, ini bagus ya. Karena contohnya dari para lansia, Ina Hana atau Ina Kamis, itu banyak kegiatan yang bisa dibilang bisa dipergunakan. Misalnya menjahit, nggak mesti semua jago menjahit misalnya. Bagian yang packing kah, semua bisa diberdayakan dari tim-tim di sini saya lihat. Karena mereka semua mau memberikan waktunya, apalagi di bawah naungan gereja. Jadi ide-ide ini kalau saya lihat ini bagus banget. Jadi tolong diarahkan seperti itu dan saya terima kasih. Kalau bisa Tuhan, berikan kembali. Tangan lurus, buka. Lurus, buka. Dari Hubungan Perempuan Kebayoran Selatan yang saat ini sedang melakukan kegiatan para heheon dengan rangkaian acara bazar dan hari ini retret di Wisma Abdi. Gimana? Seru nggak? Seru dong. Nah, saat ini kita sedang menunggu 4 pengumuman. Nah, mereka baru sampai, ada 4 pengumuman Ina Kamis, pengumuman Ina Hana, pengumuman Keisha, dan pengumuman Filia. Saat ini mereka sedang mau turun nih, yuk kita sambut mereka. Karena terus terang saja ibu-ibu sudah sukacita dan damai, pengen banget untuk hadir di acara retret Perempuan Kebayoran Selatan. Yeay. Semua pastinya sukacita ya dengan acara ini. Mari yuk kita sambut ibu-ibu dari Paduan Suara.
Rohanami di pataro asini roham hami sahat tu ingananon marlasi roha dohami ale Tuhan saleleng di pardalanan nami pangaramotionmu huhilalahami mai ale Tuhan somoni manang pangiduan nami saleleng hami di ingananon patupahon ulau di seksi paropuan di Huriam Ima retreat perempuan di Huriam HKBP Kebayoran Selatan. Homa Tuhan, nama dongani hami, majagai hami, mangalehon di hami lasmi roha. Asa marhite ulau nami di bagasan dua Arion, Jupang ma, Hasadaon, Somonina, akka nasinakapan ni roha nami. Nahobar tulomo di roham padao masyak kami Tuhan akka parsahito tahi-tahi disibolis parcahati alai sude mahanimian di bagasan dua Arion di bagasan hahipaso akka keluarga nami nabutadiko kami nang Huriam sahadihoma ali Tuhan dipatah di bagasan Kristus Yesus martangiam hanituho. Amin. mempersiapkan hati dan pikiran kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Hari ini adalah hari indah yang dijadikan Tuhan bagi kita. Patutlah kita mengucap syukur atas kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Dia telah mengumpulkan kita di tempat ini menikmati alam ciptaan Tuhan yang sungguh indah dan sempurna. Marilah kita mempergunakan waktu kita bersama di tempat ini untuk semakin mempererat persaudaraan dan kebersamaan kita, Paropuan HKBP Kebayoran Selatan ini. Kasih Tuhan
kita dengan menyanyikan Hatiku Gemar Memuji. Nyanyian Siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas salam, meleleh di rambut, yang meleleh di jarum harum dan meleleh di bawahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang maha mulia, kepadamulah hormat dan puji-pujian kami senantiasa. Hari ini kami sungguh berbahagia, karena seksi Paropuan HKBP Kebayoran Selatan berkumpul di tempat ini, menikmati kemurahan Tuhan dalam kegiatan retreat selama 2 hari ini, di mana kami kembali akan membangun kebersamaan dan persaudaraan kami, supaya semakin teguh di dalam kasih Tuhan. Engkaulah ya Tuhan yang senantiasa memberkati persekutuan kami selama 2 hari ini dalam bingkai persaudaraan dan kebersamaan ini, sehingga melalui kegiatan ini Tuhan semakin memampukan kami semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di rumah, di dalam lingkup pekerjaan dan usaha, serta di dalam gereja Tuhan. Berilah kami kesehatan dan umur yang panjang serta sukacita dalam menjalani hari kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, sehingga kami menjadi teladan di tengah-tengah gereja-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa berlomba-lomba melakukan yang terbaik di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat kami. Anugerahkanlah hati yang siap sedia melayani Tuhan dengan rendah hati, tulus, dan dengan semangat yang berkobar-kobar demi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh perwakilan BPH Seksi Parokuan, BPH dari tiap Umuan Gor. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 22 sampai dengan 24. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan memberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Kasih Roma kamu doa kami asal di bata ama. Doa serana betul Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas minta saluna. Shalom. Ya, kalau saya bilang horas, jawab shalom. Benar. Kalau ngomong shalom, jawab horas. Shalom. Horas. Asal dulu kita masuk itu di abad tahun ini. Jadi firman Tuhan barita nauli dan patarakon turuha pikiran doa di dioptan gagasan sedarion ya di retreat perempuan AKBP Resort Kebayoran Selatan. Nenek dosian tahun ya, per tahun ini tahun transformasi AKBP ya, orientasi pelayanan AKBP. Jadi ikut terus dong. Tiap bulan, tiap tahun ikut si Patu Gigi nonton terus berita dan transformasi dari awal sampai akhir. Semua nama di Roma 12, Roma 12 ayat 2 sama di sini. Jalan unang gak bisa rombang kamu doang pertibion. Lega di baru mah kamu tunggu berpikir guna. Asa tahu kamu menimbani lomo di rohani di batang. Iman auli nah hinala sunnah dorna sunnah. Molo di bahasa Indonesia itu semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini sebenarnya terlalu dalam, ini terlalu sulit kalau kita terjemahkan secara moral ya, tapi secara rohania masih bisa kita terima. Ini artinya setiap saat, setiap detik, bahkan dari mulai lahir kita, bukan lu cincin dunia, nampak kali itu. Ya, kalau tengok yang tadi itu tidak. Ini nggak ada ilmunya sebenarnya, biasa-biasa aja. Cincin waktu masa belajar dulu udah lama itu. Ya udah berapa ya? Udah 40 tahun. Ya, kalau dia katakan transformasi, itu seumur hidup namanya. Dari mulai lahir kita sampai meninggal. Jadi itu. Artinya bukan hanya kupu-kupu itu yang dari mulai telur, ular ke bom sampai kupu-kupu sampai bisa terbang dia. Nah, artinya dari mulai lahir kita terus bertransformasi, terus berubah. Jadi sampai nama tua undangan terus berubah. Artinya berubah hidak kolam pangalaho. Bukan karena karakter saja berubah atau sifat-sifat atau apa namanya itu, integritas tidak. Tapi yang berubah juga fisiknya. Dulu Inang ini jalan masih cepat kan. Nah sekarang ini jalan dari gini. Nah lambat dia. Itu perubahan. Besok nanti nggak jalan gila dia cepat. Dia diam, dia bisa jalan. Habis nggak bisa jalan apa? Dipanggil Tuhan. Setelah dipanggil Tuhan juga masih terus bertransformasi. Masih. Nggak otomatis kita ini setelah meninggal panggil Tuhan, tadi panggil siapa lagi ya? Nggak langsung masuk surga atau masuk neraka, nggak ada proses lagi. Penghakiman. Itu kredo kita juga mengatakan gitu. Ya, mulai mangul suatu dan roli masuk pahum yang kena mangul, doa mati. Yang dia minta transformasi ini apanya? Kan itu. Kalau dalam firman Tuhan tadi kita baca tadi, itu sifat-sifatnya, kelakuan, kebiasaan. Karena jemaat di Roma dahulu, Rasul Paulus menerima surat kepada jemaat itu, karena situasi jemaat itu memang banyak tingkah laku tidak berkenan kepada Tuhan. Jangankan dulu masalah agama, sinkretisme, atau apa ya, masalah kehidupan berkeluarga juga.
masalah beribadah juga, masalah menghargai, etika komunikasi juga kurang baik waktu itu kata sesama. Kemudian terhadap pemerintah, ya, yang kurang berkenan. Karena di Roma, Rasul Paulus walaupun dia masih di penjara di Roma, dia tetap menuliskan surat kepada jemaat-jemaat yang ada di Eropa, termasuk di Roma itu, sampai ke ini, ya, firman Tuhan kita baca tadi. Artinya, kita harus mengikhlaskan transformasi, bukan sekedar hanya menerima, tapi harus mengikhlaskan, mengaminkan yang datang kepada kita. Contohnya, Inang ini dulu waktu gadis cantik kan, itu minta apa pegang nanti. Sekarang tidak makin cantik kan? Masih cantik, berarti dia tidak berubah gitu. Seharusnya dia bilang dulu cantik, sekarang makin cantik, biar ada tuh transformasinya kan? Iya. Inang ini juga dulu dia langsing. Ya, langsing dulu cuma 50 kilo. Dan sekarang dia sehat. Kan itu dia sehat. Berarti dia bertransformasi. Inang inginkan nggak transformasi seperti itu? Nah. Dia nggak ingin ditransformasi karena apa? Alam. Kan alam bertransformasi. Kenapa? Ada orang bilang karena makanan. Oh, makan dia kuat, tidur kuat. Kan itu cemilan kuat. Yang disalahkan siapa? Transformasi yang disalahkan apa? Orang yang memakai dan mempercayai transformasi itu. Kan itu. Transformasi. Begitu juga kecintaan manusia ini terhadap sesama. Begitu juga iman kita terhadap Tuhan. Terus berubah. Kalau dia bukan main lebih banyak percaya kepada Tuhannya, ibadahnya apanya, bahkan dia masuk situ aja oke, atau semua oke. Tapi dia belum bertransformasi sesuai dengan apa yang dia terimanya itu, jabatannya itu. Banyak. Coba kita lihat sekarang pemerintah kita ini. Setelah dipimpin Prabowo, banyak nggak transformasi yang dia ciptakan? Ada yang bilang belum, mungkin dia nggak pernah masuk dalam pun Indonesia Maju ya. Ya, belum ya, berarti itu bukan Gerindra. Setiap pergerakan ini pasti transformasi. Tanpa kita sadari dan tanpa kita minta, tanpa kita perjuangkan, transformasi yang terus. Itu alam. Tuhan menciptakan bumi, langit, laut, dan segala isinya. Itu terus bertransformasi. Artinya dulu penduduk dunia masih sedikit, sekarang sudah banyak. Bahkan besok bisa terjadi lebih banyak. Karena ini kompetitif sekali, persaingan ketat. Bagi negara-negara tertentu yang ragu atau tak mampu mengendalikan ini, transformasi ini, dia akan mengurangi bebannya. Masalah populasi penduduk. Sementara negara-negara yang maju, ya, mereka tidak memikirkan itu, tidak memikirkan populasi, tapi mereka bisa memikirkan bagaimana kita ini bisa dihormati, dihargai, dan ditakuti orang. Itulah negara-negara maju di daerah. Coba Indonesia 2045 coba bisa nggak dibuka kan Mas? Ada jendela bukanya kenapa? Coba negara-negara maju kita lihat. Kenapa nama tua kita sebagai magia juga tua ya? Perlu kita perkenalkan kepada ini, ya, 4.0 sampai 4.0. Artinya perkembangan sangat besar. Negara maju. Apakah coba catat? Amerika oke negara maju, Inggris Prancis negara maju. Apakah Cina negara maju? Mereka maju, kita agak maju karena kita menikmati kan hasil karya mereka, konten kreator buat mereka. Jepang juga maju, ada
Indonesia negara maju nggak? Negara yang berkembang. Sudah berapa puluh tahun kita berkembang. Waktu zamannya Soekarno, Sumatera negara berkembang. Kalau terus berkembang bisa berbahaya. Cina bukan negara maju, Jepang bukan negara maju. Menurut apa mereka? Kenapa? Tahu nggak negara maju itu? Dia harus mampu membelanjai. Kalau kita apa istilahnya gaji minimal berapa nih? UMR minimal 25 juta ke 30 juta rupiah per bulan. Karena ditinggikan dan direndahkan sekarang ini bukan karena kan itu dia itu tampan, hebat, itu pintar, tidak uang. Ada pelajar 10 orang belajar, ini pelajar disiplin. Ditanya sama gurunya, ini berbagai suku nih, ada Jawa, nah ini ada orang Cina. Kamu cita-citamu jadi apa di situ? Soal jadi dokter, Pak. Kamu apa? Gua jadi presiden. Gua jadi apa? Kan itu, jadi gubernur dari. Kan itu, hebat dia cita-cita jadi pebisnis, jadi gini kan dia. Orang Cina ditanya, kok cita-citamu jadi apa? Tanya sama Cina tadi. Cita-cita saya mau jadi orang kaya, Pak. Segala sesuatu yang kita cita-citakan ujungnya pasti itu. Kamu lakukan kuliah tinggi-tinggi, cari dokter tinggi-tinggi, cari duit. Makanya orang cari S1, S2, S3, kalau ujungnya tidak ada duitnya nggak gunanya. Ya, itu. Makanya kita dilarang. 6:33 berkata. Maka semuanya ditambahkan. Itu sulit sekali orang bertransformasi kalau tidak menjiwai pesan-pesan dari Kristus. Sulit sekali. Coba apa yang paling utama harus kita transformasi dalam diri kita ini? Perubahan. Apa yang ingin perubahan? Apa yang kita inginkan dalam diri kita? Saya tanya yang lebih muda dulu. Siapa sih umurnya di bawah 50 tahun? Oke, saya tanya. Apa yang ingin Ibu harapkan dari perubahan-perubahan? Ibu kan mau berubah kan? Iya. Ya, yang diluarkan apa dari perubahan? Jadi lebih baik, lebih tenang, lebih sabar, lebih berhikmat, lebih berpengertian, lebih berkatnya berlimpah ruah. Ya semua orang memang begitu. Mau berubah dari mana? Misalnya berubah ini begini. Dulu suka marah, ya kan? Dulu maki-maki orang tua atau adik kakak. Sekarang ditempa sama lingkungan, situasi, kondisi. Pernah marah, tapi agak ditekan, singanya nggak terlalu dikeluarkan. Dulu marahnya 1 hari 5 kali, sekarang 5 kali juga. Sekarang minimal 4 lah, berkurang. Ya, informasinya meminimalisir. Iya. Kebiasaan selama ini. Belum menghilangkan. Belum menghilangkan ya? Belum. Menghilangkan. Ya, yang lain ada? Yang sifatnya spesifik lah dalam umum. Kalau tadi semua orang mau berubah jadi lebih baik, mana ada mau berubah jadi lebih parah. Semua berubah. Tapi ada orang kalau bisa aku akan panjang umur, tapi jangan sakit-sakitan, sehat terus. Itu transformasi itu permintaan. Untuk apa kita panjang umur kalau sakit-sakitan terus? Transformasi ini kan harus menikmati ciptaan dan kreasi daripada Tuhan. Mulai boleh tak nikmati nanti mau 2 tahun, tumahon mah. Itu artinya
makanya Tuhan menasihati melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kalau kalian teruskan kelakuan selama ini begitu, kalian akan hancur cepat. Dia tidak jadi manusia apa-apa. Tapi kalau kalian rubah sikap-sikap kalian selama ini, jadilah pemurah, jadilah rendah hati. Cuma ada nggak orang minta transformasi supaya aku aman jadi rendah hati, tidak jadi orang pelit. Selama ini aku takut orang beragu aku pelit, ya bisa nggak dari itu cara masuk ke dalam jual anak boleh. Itu permintaan transformasi ini, karena makin sedikit, ya sangat dekat dengan perubahan-perubahan yang dianggap dan itu dekat dengan Tuhan. Sangat berbuat baik, berkelakuan baik, ya tidak selalu menyalahkan orang lain, tidak selalu membanggakan diri, tidak mengandalkan segala sesuatu di dunia ini. Makanya ubahlah kamu, jangan seperti selalu seperti dia minta sama dengan dunia ini. Karena permintaan dunia ini minta sama dengan kita. Kekuatan dunia ini mengajak kita untuk sama dengan dia. Artinya lihat namanya apapun peraturan perundang-undangan, ya, dan juga pemerintah, mau hukuman mati itu, mau setengah mati, narkoba atau semuanya, tapi makin marah sampai sekarang. Nah, inilah ini yang dibuat dulu. Ya, ini retreat Minang. Kalau untuk Minang sendiri, nampaknya apa? Bergabung hubungan dan seksi parokuan dari sektor. Iya, jadi lebih mengenal lagi. Nah, yang kedua adalah harapannya dengan retreat ini kita bisa lebih bonding lagi untuk melayani di KBWI Selatan. Ya, oke, makasih. Ini dulu berarti ini sekarang masa supaya lebih mengenal lagi, dulu berarti kurang mengenal ya. Ya, kurang mengenal berarti supaya lebih mengenal. Setelah lebih mengenal itu manfaatnya apa? Yang manfaatnya yang kedua tadi Amang, jadi kita bisa semakin sehati berpelayanan di gereja dan boleh menjadi seksi parokuan yang menjadi contoh. Oke, tahu kan? Ya. Mengenal ya. Kalau di kampung-kampung sana tanya perempuan apa itu politik? Apa hubungan supaya kami sehati sepikir, supaya bisa saling tolong menolong, saling mengasihi, saling peduli. Itu versi di sana. Ya, orang sana nggak butuh mengenal gitu, supaya lebih mengenal, butuh makin parah, makin pelit, makin banget. Ya, gitu. Kan nggak kenal sama kau selama ini, kalau kayak gini lakukan itu kan. Supaya aku mengenal sesama ini, supaya kami sama-sama berubah. Jangan berubah sendiri. Itu makanya ada gunanya pengumuman, supaya pengumuman itu diajak berubahlah kita. Kalau selama ini kita tidak peduli sama kawan, kesusahan apapun misalnya, pernah nggak kita menguji teman-teman kita sendiri? Wah, Ina makin cantik, wah Ina makin baik ya. Saya merasakan kebaikan Ina selama ini. Buktinya kemarin pas aku jalan situ aku ada susah pikir Ina terus salamkan aku. Salam apa bukan salam aja. Iya ya, itu. Jadi semua ini ada perubahan. Nggak perlulah perubahan itu secara signifikan atau spontan, itu sulit, nggak mungkin. Lambat perubahan. Tapi perubahan itu lambat dan pasti. Indonesia berkembang lambat tapi pasti. Bayangkan aja Bapak Ibu sudah tahun 2000 teknologi komunikasi termasuk internet yang sudah belum ada apa-apanya. Tahun 95, 90-an kita nggak mengenal apa itu laptop. Tahun 2000 baru kita kenal handphone. Bayangkan aja sampai sekarang dulu nggak ada foto-foto ini, selfie nggak ada. Bayangkan kurun 25 tahun, handphone itu sudah bisa membuat orang, sudah bisa membuat orang stres, sudah bisa membuat orang lari agama, sudah bisa membuat berbadai suami istri.
dia sudah bisa mencelakakan keluarga dan sebagainya. Itu handphone. Dulu handphone itu komunikasi. Cuma nanti 25 tahun mendatang, tahun 2045 mau jadi apa kita? Orang menarikkan siang lupa tersebut supaya kita siap-siap menghadapi ini. Makanya supaya kita siap menghadapi ini, global pandemic ini, kita harus mampu merubah diri. Kan itu, unang-unang pangalaman dirubah. Dohok do pambayan, dohok do dihata, lumo bima, dirohat tabi, dinaposiat tabi, Tuhan Yesus Kristus. Itu nanti nanti itu puhor, asa berubah kita, mulai sehari, mulai sehari tubuh sampai ke mata kita, itu perubahannya alam. Dibatasi dan merubah sudi, harus bertiga. Alam bulan waengor, kok kita merubah kita sendiri, pangido, aku dibatasi tapi berubah dia. Tuhan kuatkan saya, supaya saya bisa berubah. Tuhan sembuhkan Tuhan penyakitku selama ini Tuhan. Aku sudah 20 tahun tergantung obat, makan obat terus. Kalau bisa Tuhan hentikan obat itu, tapi jangan hentikan nafsu. Hentikan obat itu. Tidak persoalan Tuhan biaya obat itu, karena banyak tabungan Tuhan. Dulu suami itu banyak meninggalkan obat. Rumah kami ada Jakarta Selatan, kos-kosan banyak dan sebagainya. Jangan harapkan itu. Yang penting kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan hidup sesuai dengan kehendak dokter, sesuai dengan kehendak keuangan. Pakailah unang sifat-sifat HPMI, berubahlah. Pakailah HPMI, kalau mau uji pasangan pun dibata, nggak apa-apa. Mau kemana-mana jalan nggak apa-apa. Bukan kita meniru orang Eropa, uangnya banyak dan bisa keliling dunia, jalan-jalan turis-turis itu beda. Oleh pasangan lima dibata, marhiti amuramu, marhiti hagi pasun pamatangnya, marhiti pamangan. Jadi artinya berubah lagi kita enaknya, ya. Kalau selama ini kita susah melayani orang, layanilah. Kalau selama ini kita agak ingat teori, agak kurang ini ya, sama seseorang sudah usahakan semua. Orang manusia dia, masih orang mereka. Ya, saya tidak membedakan orang dia cantik, sehat, gemuk, kaya, berbeda macam. Jadi kurang juga itu kamu. Karena itu nanti asal dibaca Tuhan. Sebagai manusia dibaca. Amin. Kami yang lain. Mulai dengan Tuhan Yesus pasukan maka perempuan. Baiklah. Kita akan makan siang dulu yang disediakan oleh Wisma ini untuk kita bersama. Kita makan amanginang secara khusus akan tuan-tuan kami. Cukuplah setengah jam. Cukup? Nah, berarti 40 menit lah ya. Nanti kalau kelamaan juga jadi ngantuk. Ditambah lagi. Ya. Jadi kita nanti makan dari jam 12:30 sampai jam 1.15. Ya. Berarti 45 menit. Oke. Jam 1.15 inang sudah hitam mitoro mantuson. Ya. Masih dengan pakaian ini. Gak usah mandi-mandi dulu. Nanti mandi baru ganti baju kuning. Ya. Jadi sekarang kita akan siap-siap makan siang 12:30 sampai jam 1.15. Hati-hati nanda, berarti lebih dong 45 menit. Kira 50 menit, hampir 1 jam. Ya, oke lah. Sudah siap sesi konsumsi? Sudah siap makan kita? Nanti setelah makan kita akan masuk ke tempat ini jam 1:15. Kita akan masuk ke dalam acara kebersamaan anon Peter dibuat atau ahana ulosna. Dan fungsi mangan masuk ke ruangan dibuat bema ulosna. Supaya kita saling mengenal dulu. Kalau dari oke,
dari BPH-nya dulu dong. Oh, oke. BPH Paropuan. BPH Paropuan. Siapa tahu masih ada yang belum mengenal. Ketuanya BPH. Oh, BPH. Ketua, sekretaris dan bendahara seksi Paropuan. Oke, mewakili ketua ya. Mewakili ketuanya BPH.
Tuhan untuk berdoa kita. Oke. Baik hati hadir ya di acara sesi paruan yang mungkin dia juga penting mendengar suara-suara kita, tapi bolehlah ya sedikit abang situan dewan yang boleh memberikan sedikit kata-kata dan mungkin ibaratnya semangat dan motivasi untuk paruan kita. Silakan abang dewan poinnya. Ya, lalu tangan untuk abang. Ya, mungkin ada yang belum kenal ya. Oke. Jadi saya di Dewan Koinon ini belum ada setahun sebenarnya. Jadi saya nambah ya. Jadi selama ini dengan suara-suara anak remaja saya banyak di remaja sebenarnya. Di seksi remaja. Jadi kebetulan aman ketua Dewan Koinonia lagi kurang fit, kurang sehat. Jadi tadi malam memang diinfo siapa yang akan gantikan beliau. Jadi tuan kainumku di sana teh. Jadi mohon maaf kalau masih kurang, masih namoso kan, masih poso gini. Jadi bahasanya juga masih kurang tongah gitu ya. Jadi oke. Saya Sintua Marwasa Siagian. Jadi Sintua di gereja kita baru ditahbiskan Pinang bulan Januari yang lalu. Dari saya di sektor Nasaret, Inang Boru Aritonang, ya, kalau begini, atau Inang Sintua MG belum masuk ke pengumuman manapun ini, biar dicatat. Yang mana kata Inang MG tolong berdiri lagi. Belum ada koordinasi sekolah minggu. Ayo pilih. Dewan yang anggota dewan, tapi Amang ini selaku perwakilan dewan di sini, makanya saya sebut Amang Dewan. Ya, saya begitu kalau saya, walaupun ketuanya tidak hadir, tapi perwakilan dewan tetap Amang Dewan dipanggil. Jadi kita sama-sama bertanya lah, kita sama Inang Dewan. Kesia, apakah saya itu belum bisa menjawab sekarang, minggu depan Amang Dewan kita saja. Oke, makasih Nang. Oke, puji Tuhan lagi. Hula-hula juga. Jadi puji Tuhan pada siang hari ini sukacita yang sangat luar biasa buat seksi perempuan pada siang hari ini boleh mengadakan retreat. Kalau kami biasa retreat ama agak beda lah ya dengan retreat perempuan ini. Kalau retreat ama banyak kan mainnya, main caturnya gitu ya. Jadi kalau di sini kelompok-kelompok gitu ya. Kalau saya. Jadi harapan kami, terima kasih buat ketua panitia ya Inang Sidauruk yang boleh menggerakkan acara ini, boleh berjalan seluruh panitia satu hati, boleh acara ini berjalan lancar, dan ketua SPH juga yang boleh membuat program-program yang menarik lah buat seksi perempuan, bagaimana perempuan HKBP Kebayoran Selatan ini bersatu hati menggerakkan pelayanan yang ada di Kebayoran Selatan, karena kita yakin para seksi perempuan inilah yang banyak ya, yang beribadah paling banyak seksi perempuan gitu ya, acara-acara mendukung ya, apalagi tahun ini di sermon sudah dibicarakan bahwa yang botilon juga akan dilakukan oleh seksi perempuan. Kami yakin lah dari Pak Halado semuanya, Dewan Koinonia, bahwa seksi perempuan bisa melaksanakan semua kegiatan yang akan diserahkan, dipercayakan kepada seksi perempuan. Seksi perempuan memang luar biasa ya. Jadi kami akan percaya program berikutnya pasti botilon lah yang menjadi yang terdekat bagi seksi perempuan. Jadi siap Inang, amin. Jadi doa kami dari Dewan Koinonia, apa yang menjadi harapan atau keinginan untuk disampaikan di
Dewan Pahalado ya, supaya kita sinergi lah dalam pelayanan, karena memang Dewan Pon itu gak banyak orangnya. Jadi kami berharap semakin banyak perempuan Ina Naposo yang boleh bergabung di dalam pengumuman-pengumuman, karena kalau kita lihat banyak sebenarnya wajah-wajah mungkin yang belum bergabung dengan pengumuman-pengumuman yang ada di gereja kita. Jadi demikianlah kata sambutan dari saya mewakili Dewan Pon ini. Ya. Jadi amang Panur Pramuci mengenai ulota adik dan Naulion ya, pasangan Purnimata boleh jadi 60 baik macam contoh mulai pas baru udah lihat las baru musim tol hasa haton sekaligus nih ya memang ya. Ya, nuatu dia mengalia tidak sampai. Asa makarawan nasira. Esi kebayang kamu nasitu ulah peduli. Asa sudah mengolah porasi Tuhan Tuhan. Las baik pak 20 orang. Iya kan? Embas itu berapa? Nanti lah, bersiap dulu. Coba.
Kakak seorang nami di luar udah punya sama Tuhami. Jadi saya tambah maka pacar pencamatan tujuan milion. Mas makolubina tua terlibatan dia kapus pasunan tuamu saluhuna. Jadi melatih udang mau pasal tamin tuamu sendiri inanami perempuan HKBP Kebayoran Selatan. Ya, bahwa zaman nami wakil ketua Dewan Dunia. Horas minta saluna. Tentang Selatan. Bilang Horas minta saluna kan dijawab salun. Salam. Horas. Salam. Saluna. Tentang Selatan amang belum. Aku belum produksi. Bunga sampai akan meninggal. Baik kamu mah udang saat ini mas belum mau cuci. Kita kayaknya ambil sektor Yerusalem, boleh maju Yerusalem mana? Boleh maju ke depan. Nanti boleh minta tortor apa? Boleh tortor sukacita ya Inang ya. Mana sektor Yerusalem boleh kita undang untuk ke depan? Silakan Inang. Kayaknya pakar nih. Amang perluci nami. Kita perlu kami sektor Yerusalem. Pasahat sama sekiruan kami. Ima di acara perennial seksi perempuan HKBP Kebayoran Selatan. Naik menutur kami baik dalam godang lihat atau mengaliat kami lihat kalimaton peruraton mantap. Amang perluci nami. Amang ayat kami senari baik nama godang selatan asal saat Ribu-ribu lah, dari sana ya. Ada di sana ya. ribu-ribu lah. Jehovah di mata, amin, haleluya.
Ikhlas, amin. Uang kecilnya dulu supaya nanti dari sektor lain itu pendapatan juga, supaya semua yang nonton bisa dapat iya. Oke, baik. Ini sektor Jordan. Wow, banyak kali. Kasih tepuk tangan dulu untuk sektor Jordan dong. Oke, siapa nih raja perhatanya nih? Inang siapa? Inang Freddy. Kasih Inang. Siapa? Siapa dari sektor Jordan? Gimana ini sektor Jordan? Inang Enji mana sih? Hah? Oke, siapa yang mau? Gak apa-apa pakai bahasa Indonesia juga boleh, nah. Silakan, nah. Ayo. Oke. Bayang Majo, musik Kamuhai. Musik Bayang Majo, musik Mengalian, sama Mengalian sama. Oke.
Seksi perempuan dari sektor Bethlehem. Boleh disawer Ibu Ketua ya. Untuk tim konsumsi tolong dibagikan lagi aquanya ya Inang. Sudah seperti agak haus ya Bang Ginang. Boleh dibagikan dulu Inang. Ya, pemusik kita juga haus. Pemusik kita juga haus. Pemusik ya. Banyak kali Plan. Di sini begitu kali Plan. Sektor Bethlehem menerima juris. Oh iya, sama pendeta jangan pilih kasih loh. Udah disawar tadi ya. Kok banyak kali Plan? Siapa kita? Siapa kita? MC-nya juga boleh ikutan, gak apa-apa. Gantian kita ya. Oke. Boleh dong ikut dong. Boleh. Iya, kalau musim kami. Pada maju udah mulai rumah. Ya, mulai dulu. Oh, mulai dulu. Oh, udah mulai. Sabar loncat ya. Maka lihat dulu. Ya, kudu tinggal Pak. Udah lihat-lihat asal mangaliat tadi. Oke. Melihat tema di tamusan kami Parsidoa kami sektor Bethlehem na Parsidoa di retreat perempuanon main damang majo musik na ribu-ribu. Masuk. Nah, ribu-ribu. Oh,
ribu-ribu. Main penyalo jangan kami amang pergual pergocina. Naik gudul nama kami. Kalau itu mau, ada orang sebelum kami, kayak mau coba udah pasangan. Iya, Ibu Maria. Nasi Maria maksudnya. Ibu Nasi Maria maksudnya. Apa musingani? Buat Margosi. Kayak kamu aja amang godang mula-mulai. Ayo mula doa masana. Yes. Ya, baik. Sabar dulu kamu ya. Musim Nabi, kami sektor Nasaret, baik kamu menjawab godang lihat-lihat, asa mengaliat sudah akak inang Nasaret. Amang pada Gusinami, baik majong godang rak. Gadis Melayu, godang 1.000 pokoknya sih request ya. Iya. Asik.
bagian sini, kalau keberatan sini. Nanti bakalan aja kita bagi-bagi. Oke. Nah, kasih jalan. Nah, gitu ya. Pokoknya kita bawa ini ya, semangat dari sini ya. Repot banget si Bunda ini. Iya, oke. Aman? Nah, selanjutnya nih. Inang, kita udah tortor pendeta, udah tortor sektor. Nah, kita sekarang acara bebas. Boleh minum dulu, udah paling udah dikasih air putih, jangan sampai dehidrasi kita di sini. Sudah dibagikan? Oke. Sudah. Nah, boleh nih. Siapa kira-kira Inang yang mau memberikan suaranya ya, nyanyi lagu-lagu ya tempo duoloe ya, tempo duoloe itu boleh, tembang kenangan boleh. Kami impor pemusik kami ini memang semua sudah bisa. Jadi ada lagu tortor, lagu tembang kenangan, ada lagu bahasa Inggris juga bisa ya, boleh. Lagu apa nih kira-kira yang mau nyanyi? Boleh nih, siapa ya kita minta ya? Oke, Inang Surbakti boleh dong. Kasih tahu lagunya apa sih yang mau kita nyanyi? Setelah lepas oh yang mana itu Nanggoru? Oh, tahu lagu itu?
bisa nyanyi, nggak bisa nyanyi. Semua guru Batak itu bisa nyanyi pastinya, ya kan? Bersama
Kami perempuan HKBP cantik, kami perempuan HKBP pemerhasatan, maju terus dalam pelayanan cantik. Yes, yes, yes. Melati, yes. Kasih tepuk tangan untuk grup Melati. Kupu-kupu, berpelukan, emang mau terbang kemana? Ke HKBP pemerhasatan, prosesi perempuan untuk bertransformasi. Berpelukan. Grup Anggrek. Kami perempuan HKBP Kebayoran Selatan, kami hebat, kami kuat, siap melayani. Ya, terus Ada kelinci, rumah kelinci. jangan ngomong. Tiga kata. Tiga kata.
Athena. Bintang Kejora. Bintang. Ambilkan bintang. Petik bintang. Sedikit lagi. Konsentrasi ke nomor 4, jangan bikin nomor yang lain, ya. Siap? Bu, timernya 2, 3, ya. 3 kata? Oke. Belum cium. Cium saya. Belum cium saya. Ya. Tunggu dulu. Udah siap? Siap? Timer. Mulai. Cinta monyet. Cinta monyet. Siap menjawab? Sabar dulu, Bu. Siap menjawab ya? Oke, timernya 1, 2, 3. 3 kata ya. Belum burung cantik, burung terbang. Burung cantik. Camar. Dipeluk, diambil. Diraih, ditangkap. Yes. Burung cantik ditangkap. Burung cantik ditangkap. Burung cantik terbang. Burung cantik ditangkap terbang. Burung terbang cantik. Burung cantik ditangkap. Ambilkan. Burung cantik ditangkap. Menangkap burung cantik. Menangkap burung cantik. Lagi Kak. Menangkap burung cantik. Ya oke, boleh lah. Oke, boleh, benar. Berapa waktunya? Ya, 47 detik. Sekarang Ina sebutkan apa yang disebutkan orang pertama tadi. Dudung, kami kadang-kadang dudung dan lindung.
Udah ya, orang ketiga siapa tadi orang ketiga? Oh iya. Bentar, udah bisa ngomong. Orang ketiga dulu, orang ketiga. Inilah yang aku dengar dari Ibu Model. Jadi saya bisa langgarin yang dia. Ini bukan salahku ya. Nenek tua. Pilih kakek tuamu. Oh, itu orang kedua, oke, orang kedua. Kakak tua milik kakak kakekmu sama kakak tuamu. Ini orang pertama, sumber sesungguhnya. Sini dari masuk kamera. Ini sumber sesungguhnya. Sini. Kakak tua milik kakak kakekmu sama dengan kakak tua kakakmu. Nenek tua milik kakek tuamu. Jadi ini kalau yang benar dari orang ini kakak tua milik kakak kakekmu. Dengar, ini kalimatnya. Kakak tua milik kakak tertua kakekmu. Kakak tua milik kakak tertua kakekku sama dengan kakak tua milik kakakmu. Sempat-sempatnya semut-semut itu senyum sama semut-semut lain. Ini hanya beberapa yang benar. Orang kedua. Sempat-sempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum sama semut-semut lain. Masih sama kalian. Sempat-sempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum sama semut-semut lain. Belum 100. Ada yang lupa. Sempat-sempatnya sempat-sempatnya semut itu saling senyum-senyum dan salam-salam sama semut-semut lain. Jadi orang ini benar 4 kata atau 5 kata ya.
Oke, siap? Orang ketujuh. Toko yang di kota terbuka, kota-kota yang di kota lain tertutup. Betul nggak? Ya, ya itu lagu tunggu yang ini. Orang ketiga siapa? Kak Nur. Oh iya. Enggak, Kak Nur. 252. Toko-toko di kota dibuka, toko-toko di Gimana tadi? terbuka. Ya. Kota-kota di kota kebuka, kota-kota kebuka. Ya, orang pertama. Kalau nggak salah ya. Ya, benar nggak salah. Ya. Toko-toko di kota kita tutup ketika toko-toko lain dibuka. Benar ya? Tidak. Tidak. Hampir benar. Mereka hanya benar orang pertama. Toko-toko di kota kita tutup ketika kita tetap buka toko kita. Toko-toko di kota kita tutup ketika kita tetap buka toko kita. Jadi ini pun salah, orang pertama pun nggak salah. Ya. Yuk, 1, 2, 3. Rita, Tarik, Robi, Wina. Wina, Tarik, Rob, Minta. Rita, Tarik. Rina tarik Rina, Rina tarik Rina. Jadi tarik-tarik. Orang kedua siapa? Rita tarik Robina dan Rina tarik Robika. Hati-hati ya, ini pengulangan kata, bukan pemotongan kata. Orang pertama, Rika tarik Rina dan Rina tarik Rika. Dannya ada. Dannya ada. Ini dipotong. Rika tarik Rina dan Rina tarik Rika. Yang Inang bilang tarik Rina. Tarik. Kalau tarik Rina itu. Tapi kalau tarik ya kan? Itu ya. Nah, beda. Kalau tarik sekali, keren. Kalau tarik, ayolah. Nah, itu beda. Ya, jadi mereka bilang
isi bakul dapur berisi yang akan dipanggil. Coba pikul bakul-bakul yang berisi pinggang dipanggil. Isi pinggang. Coba pikul bakul-bakul yang berisi sanggul dipinggul. Salah ya. Jadi orang ini udah oke. Mana baru makan agak-agak biar nggak ngantuk nih, karena nanti pembicaraannya ini akan menurut kita berkualitas banget ya, Bunda ya. Soalnya langsung dari Inang Sandra, kami sering menyebut Inang Sandra. Beliau adalah di sini ketua forum konferensi perempuan. Ya, ketua. Ya, kasih tepuk tangan deh. Aduh, biar kita semua happy ya. Oke. Sebelumnya nih Bunda. Oke. Kita lanjut langsung. Kita ajak Inang semua untuk berdiri lagi, boleh ya Inang ya. Kita bernyanyi supaya kita terus tarik ini kita sukacita kita akan bernyanyi lagu hari ini. Hari ini kurasa bahagia. Boleh joget semuanya, jangan takut. Kita harus sukacita. Bersama saudara seiman.
senior kita di sini yang walaupun usianya sudah senior ya, sudah bilangnya ya, tapi tetap semangat di sini. Kita kasih tepuk tangan. Semoga ya nanti di usia kita seperti Ina senior ini kita tetap semangat melayani Tuhan. Lagu lagi, jangan lelah. Oke, jangan sampai kita lelah. Oke, semua jingkrak-jingkrak untuk Tuhan Yesus. Udah nggak ngantuk, udah nggak kekenyangan kan? Oke, silakan Bunda. Nanti kalau kita mau nyanyi lagi boleh kok ya, tapi sekarang kita berikan waktu dulu untuk Inang Sandra ya. Silakan Inang. Silakan Inang. Iya, sebelum Inang Sandra memberikan sesi untuk kita malam hari ini, Kainang Salutna Jumoluma
Kabupaten Daru kami Jolo dewatakan pengalaman pelayanan di Inang Sandra di Kuriat Tanah Bulunon HKBP na Taha Holomion. Nama lengkapnya adalah Dr. Anda Sandra Sidabutar, lahir di Jakarta 6 Desember 1967, lulusan S1 dari Universitas Indonesia, suami Sintua Insinyur Ido Huta Barat. Inang Sandra yang kita cintai ini sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan di tengah-tengah gereja kita HKBP. Yang pertama adalah Person of the Year HKBP tahun 2022, penghargaan bagi warga jemaat dalam berbagai jenis pelayanan di HKBP. Lalu yang kedua adalah Nomensen Award tahun 2025, yaitu penghargaan menggerakkan perempuan HKBP dalam berbagai program pelayanan dan penggiatan ekonomi kreatif. Adapun pelayanan-pelayanan yang sudah dilaksanakan, dilakukan, dijalani oleh Inang Sandra, yang pertama adalah di tingkat kuliah 2018 sampai 2020 Ketua SPH HKBP Pasar Minggu, 2020 sampai 2022 Ketua SPH HKBP Pasar Minggu, tahun 2022 sampai dengan sekarang menjadi Ketua Seksi Sending HKBP Pasar Minggu. Lalu pelayanan di tingkat distrik tahun 2019 sampai dengan sekarang Ketua Persekutuan Perempuan Distrik ataupun PPD HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Tahun 2019 sampai dengan sekarang Ketua Yayasan Sekolah Alkitab Perempuan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pelayanan di tingkat pusat ataupun Hatopan tahun 2024 Bendahara Yayasan Sopo Martikir HKBP. Tahun 2024 sampai dengan 2028 Ketua Forum Konvensi Perempuan HKBP. Lalu juga sudah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan atau dibuat oleh LWF ya. Inang Sandra juga sudah mengikutinya pada tahun 2024. Jadi ini masih yang sudah dituliskan, diberitahukan secara tertulis oleh Inang Sandra kepada kita. Di sebalik ini semua, hamuaka inanami gudang naidope naso sinuratoni Inang Sandra disontani waktu berita pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan oleh Inang Sandra. Dan malam hari ini Inang Sandra boleh bersama-sama dengan kita untuk memberikan sesi bagaimana supaya kita perempuan-perempuan HKBP bisa mengalami transformasi menjadi perempuan-perempuan yang produktif di tengah-tengah keluarga kita, terlebih di tengah-tengah gereja Tuhan. Dengan segala hormat, dengan segala sukacita, kami memberikan kesempatan ini kepada Inang Sandra, dan kami harapkan ibu-ibu sekalian boleh mendengarkan dengan baik karena nanti ada kuis untuk 10 orang dan Inang Sandra sudah menyediakan hadiah untuk hadiah yang meriah, murah meriah. Ya, bagi siapa nanti yang bisa menjawab kuis yang akan disampaikan. Oh, baiklah, soalnya akan kita persiapkan. Makanya tadi saya panggil Inang Pendeta Romauli ke sini supaya kami sama-sama membuat soalnya. Waktu dan kesempatan kami serahkan kepada Inang Sandra. Terima kasih Inang. Ya. Inang Pendeta Rustika, Inang Pendeta Romauli, Inang semua. Shalom. Nah, akhirnya saya bisa hadir di sini juga. Sudah kesekian kali ya saya hadir di sini, sudah sering, tapi untuk hadir di acara retret ini baru sekali. Dan tadi saya WA Inang siapa aja yang hadir, ternyata ada Inang Romauli, juga ada Inang Pendeta Resort. Ya,
tadi pada hari ini juga. Nah, tadi Ina Rospita sudah membacakan siapa saya ya. Saya Ketua Forum Konferensi Perempuan HKBP. Saya yakin nggak semua kita di sini tahu apa sih Konferensi Perempuan HKBP itu. Nah, saya akan coba Linda tolong putarkan video sosialisasi Konferensi Perempuan HKBP. Nah, dari situ mungkin bisa ada sedikit gambaran apa sih Konferensi Perempuan HKBP itu. Ya, silakan. Forum Konferensi Perempuan HKBP atau FKP HKBP adalah wadah persekutuan dan pelayanan yang bersifat umum mencakup seluruh distrik HKBP yang bertujuan untuk memperkuat peran, kapasitas, dan kontribusi perempuan dalam bergereja dan bermasyarakat. Forum ini menjadi ruang strategis bagi perempuan HKBP untuk bertemu, berbagi, berdiskusi, merancang, memutuskan, serta melaksanakan program-program pelayanan yang relevan dan berdampak luas. FKP terbentuk sebagai kesadaran akan pentingnya keterlibatan aktif perempuan dalam kehidupan berjemaat dan berbangsa. Melalui konferensi berkala, pelatihan, ibadah syukur, advokasi, serta berbagai kegiatan pemberdayaan, FKP HKBP mendorong terciptanya perempuan yang tangguh, mandiri, dan peduli terhadap sesama. Dengan semangat kasih Kristus dan nilai-nilai kekristenan, FKP hadir untuk membangun jaringan pelayanan lintas distrik dan generasi, menjadi suara profetik dalam menyuarakan keadilan, perdamaian, dan kepedulian terhadap perempuan dan anak, meneguhkan perempuan sebagai mitra sejajar dalam pelayanan gereja, mengembangkan potensi diri agar perempuan tangguh, mandiri, dan berdedikasi tinggi dalam pelayanan melalui 9 bidang yang ada di dalamnya, yaitu bidang spiritualitas, bertujuan membangun dan memperkuat kehidupan rohani perempuan HKBP melalui ibadah, retret, dan pembinaan iman agar menjadi pribadi yang tangguh dan berdedikasi tinggi dalam pelayanan. Bidang pemberdayaan perempuan bertujuan memberdayakan perempuan melalui pelatihan keterampilan, peningkatan kapasitas, dan pendampingan agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial. Bidang pendidikan bertujuan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan, serta mendorong partisipasi aktif perempuan dalam dunia pendidikan untuk menciptakan generasi yang cerdas dan berkarakter. Bidang seni budaya dan pariwisata bertujuan melestarikan dan mengembangkan seni budaya Batak melalui kegiatan seni, budaya, dan pariwisata, serta memperkenalkan kekayaan budaya kepada generasi muda dan masyarakat luas. Bidang ekonomi kreatif dan UMKM bertujuan mendorong perempuan untuk terlibat dalam ekonomi kreatif melalui pelatihan, pendampingan, dan pemasaran produk lokal guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Bidang kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran dan akses perempuan terhadap layanan kesehatan, serta mendukung program-program kesehatan yang berfokus pada perempuan dan anak. Bidang sosial politik, hukum, dan HAM bertujuan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan sosial dan politik, serta memperjuangkan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Bidang pelayanan digital bertujuan mengembangkan dan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pelayanan perempuan, termasuk dalam komunikasi, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Bidang pendampingan, konseling, dan advokasi perempuan bertujuan melakukan pendampingan, konseling, dan advokasi terhadap perempuan yang mengalami kekerasan, serta bekerja sama dengan lembaga terkait
untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka. Melalui pengelolaan setiap bidang dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata perempuan dan dengan semangat transformasi, FKP HKBP berkomitmen untuk memberdayakan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan visi dan misi gereja, serta berkomitmen untuk menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan memberkati. Ada sedikit gambarannya mengenai FKP. Jadi FKP ada 9 bidang dalam FKP dan diharapkan untuk seluruh 32 distrik juga mempunyai 9 bidang tersebut ya. Dan dari distrik turun ke SPH kita sedang mensosialisasikan agar seluruh SPH di distrik-distrik juga ada 9 bidang tersebut sehingga seluruh program dari Hatopan FKP bisa langsung menjangkau dari distrik sampai ke Mulia. Tetapi ini masih dalam proses untuk ke SPH-SPH karena tidak semua SPH-SPH di seluruh 32 distrik ini mempunyai SDM yang sama ya. Jadi paling tidak di Jakarta diharapkan 9 bidang itu sudah ada di SPH-SPH. Kita akan sedikit demi sedikit kita akan sosialisasikan ini dan saya harapkan juga di tahun depan seluruh SPH mempunyai 9 bidang ya, tenang ya. Nah, tadi saya datang dari pelayanan di Pulau Rupat, jauh ya. Saya kelihatan Inang, ya Inang memang wajah saya agak agak coklat ya. Siapa yang di antara Inang semua yang sudah pernah ke Pulau Rupat? Belum, tapi sudah pernah mendengar Pulau Rupat? Belum juga. Pulau Rupat, di Pulau Rupat itu ada stasi misi kita HKBP. Ya jauh. Saya harus kemarin tuh perjalanan naik ya itu kapal Roro ferry lebih kecil lagi. Nah ini kayak begini. Kapalnya kondisinya beda lah dengan kapal Ihan kita itu ya, jauh lebih kecil dan perjalanan dari Jakarta ke Pekanbaru ke Dumai 2,5 jam, kemudian hampir 3 jam. Dari Dumai saya naik loro 1 jam, lalu dari naik loro sampai di pelabuhan, lalu sampai ke stasiun misi kita 3 jam. Jadi perlu waktu sehari untuk ke sana dan kita melakukan pembekalan bagi warga jemaat di sekitar stasiun misi kita. Tapi yang uniknya bukan hanya yang sudah beragama Kristen saja, tetapi di sini yang mengikuti pembinaan dari berbagai agama, ada yang Muslim, lalu ada yang Buddha, ya, ada yang Chinese juga. Nah ini tim UMKM Distrik 8 yang mengajarkan menjahit bagi penduduk sekitar. Jadi yang ikut pelatihan ini bukan hanya tadi saya katakan orang-orang yang beragama Kristen saja, tetapi juga yang beragama lain. Ya, jadi keberadaan ini benar, keberadaan stasi misi ini memang menjadi berkat bagi penduduk sekitar. Ya, karena anak-anak di sana di sebelah sana kiri kanan itu semuanya hutan. Mereka nggak ada tempat bermain. Jadi kalau sore-sore mereka main, izin sama orang tuanya main voli ke stasi misi kita itu. Ya, jadi terus terang saya baru pertama kali dan begitu melihat kalian seperti itu, saya jadi lebih semangat lagi, ya, semangat lagi untuk suatu saat bisa datang lagi ke sini. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang transformasi pelayanan SPH HKBP Kebayoran Selatan dalam mewujudkan kreativitas dan produktivitas, dan saya akan
menekankan ke pemberdayaan dalam bidang ekonomi. Tapi saya kesini bukan hanya menyampaikan suatu materi, tapi saya juga ingin belajar dari Inang semua. Ya, saya begitu saya lihat masuk tadi, range Inang usia dari yang muda yang sudah berumur bisa menyatu, ya itu satu nilai plus, ya nilai plus. Ya, bagaimana dalam satu komunitas perkumpulan Ibu Lia, generasi age gap itu pasti ada, tetapi bagaimana kita meminimalkan itu dan menjadi suatu komunitas yang sungguh sangat menyenangkan. Pasti ada yang bisa dipelajari dari Inang. Tadi saya dari Inang siapa Inang? Inang Utagalung. Oh, boleh tahu boleh ditanya. Kalau boleh tahu berapa usianya? 86. Ya, tepuk tangan ya. Inang Utagalung 86 tahun bisa menyatu dengan Inang ketua panitia. Kita nggak boleh nanya umur ya. Saya rasa pasti jauh di bawah saya juga. Ya, jadi inilah adalah suatu hal yang positif yang saya bisa lihat di Punguan ini, dan setiap saya berkunjung ke satu huria, saya selalu melihat hal positif. Bukan saling menjatuhkan. Jadi apa yang saya dapatkan di sini, saya akan ceritakan ke huria yang lain. Jadi motivasi untuk semakin semangat lagi dalam pelayanan. Nah, seksi perempuan apa sih? Seksi perempuan apakah yang hanya menikah saja? Tentu tidak. Yang belum maksud saya bukan tidak. Yang belum menikah pun boleh menjadi anggota seksi perempuan. Nah, tapi sekarang ini buku berdasarkan buku pedoman perempuan yang baru kita revisi. Nah, nanti Inang Demak Selasa depan akan dapat ini untuk SPH-nya, dan Inang akan mendapat pembekalan ini di hari Selasa nanti, supaya apa yang Inang dapatkan dari buku ini bisa dibagikan ke anggota. Jadi 36 tahun yang belum menikah dengan batasan usia dimulai dari 36 tahun. Kenapa Inang? Karena 18 sampai dengan 35 itu usia naposo. Jadi 36 tahun ke atas bagi yang belum menikah, ayo ajak supaya bergabung aktif di pelayanan seksi perempuan. Ya, memang agak susah ya mungkin untuk bergabung, tapi dicoba ya. Hal itu berdasarkan Persekutuan Perempuan HKBP tahun 2024, buku pedomannya dengan mengacu pada aturan dan peraturan HKBP tahun 2022. Jadi Inang semua dari KOR ya. KOR itu adalah merupakan satu kekuatan, ya, kekuatan tersendiri dalam pelayanan anggota pelayanan perempuan di satu kuliah. Ya, pasti kalau yang aktif di KOR, ayo kita melakukan ini, ya siap, pastikan begitu Inang ya. Tetapi jangan kita lupakan teman-teman kita yang belum menjadi anggota KOR, ya di WEK gitu, harus kita rangkul juga ya, karena mereka adalah masuk dalam pelayanan kita, seksi perempuan huria juga ya. Jadi mulailah untuk melakukan kegiatan-kegiatan juga di base-nya di WEK di wilayah-wilayah, supaya semakin banyak yang merasakan pelayanan kita seksi perempuan huria dan ikut bergabung, supaya mereka tidak merasa saya tidak masuk ke dalam seksi perempuan huria. Enggak ya. Semua ya, baik yang aktif
baik yang aktif core maupun yang tidak aktif core. Nah, sekarang apa kreativitas dan produktivitas? Lanjut. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide baru dan inovasi. Produktivitas adalah hasil kerja yang efektif, nyata, dan bermanfaat. Yang kreatif adalah agent of change. Nah, di Huria, siapakah, kategori apakah yang merupakan garda terdepan dalam pelayanan-pelayanan di Huria? Perempuan. Perempuan adalah garda terdepan dalam pelayanan di Huria. Kenapa saya katakan begitu? Nah, sekarang coba direnung-renungkan ini. Semua kegiatan di Huria pasti harus ada campur tangan perempuan. Contohnya aja, diakonia misalnya, yang simpel aja, membesuk orang sakit pasti semua perempuan. Kemudian apalagi? Pesta kutilon. Bendahara, oh iya Nang, bendahara. Ya, bendahara paling tinggi, bendahara perempuan. Tapi berarti tahun depan jangan bendahara aja ya. Kalau di penerima tamu, aduh Linda. Tahun ini perempuan ketuanya. Nah, siapa Nang? Oh iya. Pasti ini saya katakan paling tinggi kok bendahara. Kenapa nggak jadi ketua? Coba. Pegang uang. Iya. Tapi bisakah kita jadi ketua? Bisa, nah ya, bisa. Karena tadi perempuan garda terdepan dalam pelayanan. Selama ini kalau ada kegiatan-kegiatan apapun, pesta pembangunan, apalagi? Ya, gotilon. Nah, atau ya betul. Ya, Inang. Pasti kalau tidak ada perempuan ikut campur dalam kepanitiaan itu, ada yang kurang. Pasti nggak mungkin bapak-bapak kerja sendiri, ya kan? Nah, berarti kalau minggu tahun depan kita dipilih jadi ketua pesta gotilon, mau ya Inang? Mau dong. Ya, pasti bisa. Oke, kenapa perempuan sebagai agen perubahan? Karena agen perubahan, agent of change tadi adalah pelopor dalam perubahan, pelopor dalam transformasi. Ya, iya, betul. Nah, lanjut Linda. Apakah faktor pendukung kreativitas dan produktivitas? Kreativitas dan produktivitas, pendukungnya adalah bagaimana dalam persekutuan atau komunitas yang menyenangkan. Kalau SPH AKBP Kebayoran Selatan menyenangkan, suasananya menyenangkan. Kalau kita sermon menyenangkan, ikut kegiatan apapun menyenangkan. Lihat kiri senyum, lihat kanan senyum, terus pasti. Iya, betul Inang, betul sekali. Jadi gimana Inang? Kalau menyenangkan pasti ada jiwa-jiwa datang. Iya, Inang namanya siapa? Oh, Inang Butet. Nah, kemudian ada pemberdayaan atau pelatihan. Lalu jangan dilupakan jenjang atau relasi. Sekarang persekutuan atau komunitas yang menyenangkan itu seperti apa? Di mana terjadi anggota yang aktif dan tidak aktif dirangkul. Tadi aktif tidak aktif dirangkul. Jangan kerja sendiri. Iya Ina? Jangan kerja sendiri. Oh oke. Capek kalau kerja sendiri ya. Terjalin komunikasi yang baik di tengah. Berat sekali ya tugas pengurus ya Bu Demak ya. Anggota dan pengurus terjadi pembagian tugas yang baik agar semua terlibat dan memiliki sense of belonging, rasa memiliki. Lalu setiap ada
karya atau kreativitas yang hendak diadakan lebih baik untuk dipercakapkan, dan harus ada, ini yang utama, kesatuan hati, ya, kesatuan hati. Oke, pemberdayaan atau pelatihan. Kalau kita mau mengadakan pemberdayaan atau pelatihan, tentu kita harus mengidentifikasikan atau melihat apa sih keinginan dari anggota, apa bakat-bakat yang dari setiap anggota. Lalu kita susun program bersama yang inovatif dan relevan. Mungkin karena anggota kita banyak, tidak semua bisa kita tanya satu-satu kan, ya. Apa maunya, apa minatnya, tapi bisa kita melakukan mungkin misalnya angket, ya, angket yang bisa mewakili apa sih minat dari anggota. Lalu lanjut, berjejaring. Ini penting sekali untuk berjejaring, ya, bukan hanya keluar tapi ke dalam. Bisa dilihat pasti di antara kita banyak potensi-potensi di dalam lingkungan kita. Berjejaring artinya bisa juga tidak harus yang kita pikirkan yang susah-susah, bisa saja dengan membangun komunikasi dengan orang tua kita, ya. Pasti beliau-beliau banyak sekali pengalaman, ya. Bisa dengan itu, atau kita berjejaring dengan instansi di luar, ya, atau dengan lembaga-lembaga, ya. Saya pernah menjadi pembicara tapi tidak di Seklapan beberapa waktu lalu di luar distrik. Waktu itu membicarakan tentang pemberdayaan ekonomi, dan teman pembicara yang salah satu lagi pembicara ternyata adalah jemaat di distrik tersebut, di gereja tersebut, ya. Dan Sintua pendeta tidak tahu selama ini bahwa jemaat ini yang menjadi pembicara bersama saya mempunyai satu jabatan penting di pemerintahan yang sangat berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat UMKM. Jadi saya bertanya kepada beliau, dan beliau mengatakan saya penggantinya seseorang yang selalu saya hubungi sebagai ketua PPD di Seklapan untuk mencari pembicara, ya, bagi pembinaan perempuan di Seklapan. Ternyata beliau adalah anggota jemaat di gereja tersebut dan merupakan pendahulu dari seseorang yang memegang jabatan tersebut. Artinya selama ini tidak ada yang tahu siapa inang tersebut, ya. Sayang sekali, bertahun-tahun jabatannya, pengaruhnya tidak ada digunakan untuk membantu pelayanan di gereja tersebut, ya. Jadi itu sangat sayang sekali. Semoga ini tidak terjadi, ya, di kita. Jadi kita harus membuka wawasan kita, melihat siapa anggota kita, dan tidak memandang itu siapapun. Kalau memang berkualitas, ayo ajak. Walaupun tidak sepaham dengan kita misalnya, berkualitas, ayo ajak supaya mengembangkan pelayanan kita di berbagai bidang. Ya, tidak menutup, dia nggak cocok dengan kita, tidak diajak, nggak begitu. Kita harus merangkul semua. Baik, lanjut. Peranan gereja. Gereja sebagai pusat komunitas perlu terlibat aktif dalam pemberdayaan ekonomi jemaat. Ada pendapat bahwa gereja hanya yang terpenting adalah membangun spiritualitas saja, tetapi tidak seperti itu harusnya, ya. Gereja adalah di mana suatu tempat kita sebagai jemaatnya dapat juga
mendapatkan semua yang kita butuhkan di gereja, ya, pemberdayaan, lalu khusus untuk Naposo juga apapun ya, tidak harus dia pergi ke tempat lain, tapi semua didapatkan di gereja. Jadi kita pun bertanggung jawab atas bagaimana keadaan ekonomi jemaat kita, ya. Oke, lanjut. Gereja memberikan pelayanan komprehensif yang meliputi pelayanan kerohanian kepada jemaat dan juga kehidupan ekonomi. Jadi tidak salah kalau kita mengadakan berbagai pemberdayaan, terutama dalam bidang ekonomi. Nah, saya sekarang ingin bertanya, lanjut, pemberdayaan perempuan HKBP Kebayoran Selatan. Saya ingin mengetahui apa selama ini yang pemberdayaan di bidang apa yang menarik bagi anggota jemaat perempuan HKBP Kebayoran Selatan. Dari nggak harus sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang. Apa yang diminati sudah, atau apa yang sering dilakukan, apa yang diminati, apa pemberdayaan seperti apa yang sudah dilakukan. Nah, coba cerita. Nah. Oke. Kalau yang baru ini, kita lebih untuk bazar ya. Jadi kegiatannya itu untuk perempuan, setiap kumuan biasanya dia minta bagaimana kalau mereka untuk menggalang dana atau melakukan kegiatan, atau misalkan mereka punya suatu kelebihan, misalkan punya usaha kopi atau usaha dia suka masak, jadi boleh nggak ya kalau kita nanti buka bazar gitu. Memang bazar ini kita sebenarnya untuk uang bergantian, apabila mereka punya suatu kegiatan untuk menggalang dana, misalkan pastinya kita harus mandiri, pasti mereka dengan cara kegiatannya itu dengan bazar. Itu kebanyakan sih memang dari kegiatan itu untuk makanan ya. Kalau untuk di Ina Kamis mereka banyak seperti membuat apa namanya dengan inang Nainggolan. Kalau untuk pel dari enzim dari Kamis, iya, ekoenzim. Mereka banyak kalau dari Ina Kamis banyak melakukan seperti itu, atau kan dari kesehatan. Iya. Berarti SPH HKBP Kebayoran Selatan sudah banyak melakukan pembinaan, antara lain tadi pembinaan di bidang ekonomi, adanya bazar-bazar, UMKM, ya, kemudian apa tadi, ekoenzim, ya, bagaimana buah-buahannya itu ini, ya, buah-buahan lalu dibiarkan selama ya berapa bulan bisa untuk membersihkan kulit, ya, jadi, nah itu adalah suatu kegiatan, salah satu contoh kegiatan yang positif, ya. Kemudian, tetapi begini, sebaiknya saya kasih saran, jika ingin membuat suatu kegiatan dalam bidang, let's say, pembinaan ekonomi lah tadi bahasa, kita harus juga memikirkan kegiatan itu adalah kegiatan yang tidak hanya sekali berakhir, ya, putus, ya. Nah, harus diteliti kembali, dilihat teman-teman kita yang ikut bazar ini, bagaimana produksi mereka, misalnya makanan, apakah kita harus lihat, harus ada peningkatan, ya. Jadi kalau misalnya ini mengadakan bazar sekali, lalu adakan lagi bazar, kemudian harus ada peningkatan produk-produk mereka, ya. Itu adanya pemberdayaan, pembinaan.
Bagaimana cara meningkatkannya? Bisa dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Lihat apa kekurangannya, kelebihannya. Nah itulah harus diikuti dengan mengadakan pelatihan-pelatihan. Jadi jangan dengan secara sesekali saja mengadakan itu. Nah, pemberdayaan ekonomi untuk perempuan gereja, saya menyoroti tentang pemberdayaan ekonomi. Tadi Inang sudah melakukan, SPH kita sudah melakukan pelatihan keterampilan. Bisa juga ada kegiatan lain. Tadi Basar, Inang bisa lihat, oh ternyata anggota dari Inang Kamis ada yang bisa membuat sesuatu, misalnya naniura yang enak misalnya. Lalu anggota dari Inahana ada yang bisa buat asik, ya enak. Lalu dibentuklah satu usaha bersama. Usaha bersama catering misalnya. Nanti saya kasih contoh satu SPH yang sudah membuat ini dan sudah berlangsung lama dan sudah berkembang, ya. Lalu bisa usaha bersama untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Contohnya di HKBP Ancol Podomoro. Ancol Podomoro mereka mulai membuat suatu usaha kebutuhan sehari-hari dan diharapkan seluruh jemaatnya membeli dari usaha itu, ya. Ini sudah berlangsung beberapa bulan, ya, tapi saya belum tahu bagaimana progresnya. Digitalisasi produk dulu kita punya HKBP Mart, tapi sekarang ini lagi tidak aktif. Lalu kelompok tani, pemanfaatan lahan rumah tangga, pameran UMKM yang tadi melaksanakan. Oke. Nah, bagaimana kita membuat satu, kita harus melakukan adanya satu tim khusus yang bertanggung jawab melakukan pembinaan. Misalnya di seksi SPH ada seksi ekonomi kreatif, misalnya bidang ekonomi kreatif, yang fokus melakukan pembinaan di ekonomi jemaat, khusus jemaat perempuan. Karena skop SPH kan besar, ya, luas. Tidak hanya bidang ekonomi kreatif atau bazar-bazar yang dibawa menjadi pelayanan Inang, ya, sebagai seorang pelayanan pengurus. Banyak bidang lainnya. Jadi pilihlah satu tim yang khusus bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan ini. Didata pendataan jemaatnya apa sih, profesi, bakat atau minat, lalu dibuat program, lalu kerjasama. Nah, kemudian diputuskanlah apakah hanya program apa yang dilakukan, apa hanya pembinaan saja dengan kemudian pemasaran dengan bazar, atau membantu pemasaran produk hingga bisa berjualan ke tempat lain. Jadi saya akan beri contoh nanti SPH yang melakukan itu. Lanjut. Oh, ini saya kasih contoh-contoh adalah untuk ini, untuk sebagai referensi, ya. Ada yang bisa dilakukan di gereja kita, ada yang tidak bisa dilakukan. Karena setiap gereja, yang tadi saya katakan, kita harus data minatnya dari anggota kita belum tentu sama, ya. Nah, ini contoh-contoh saja pemberdayaan perempuan di HKBP Pasar Minggu tahun 2018. Ada khusus menjahit, lalu diambillah dari instrukturnya seorang jemaat perempuan, lalu membuat khusus praktek cepat supaya bisa membuat blus perempuan yang langsung kelihatan. Kita kan kalau kursus lalu ada hasilnya dengan cepat kan senang, ya, semangat kita. Kemudian supaya lebih bagus kita buat label namanya, kemudian aktif dalam pameran-pameran. Nah, ini satu contoh, itu sudah dilakukan di tahun 2018 di Pasar Minggu. Waktu itu saya jadi ketua SPH-nya, ya, Inang. Nah, kemudian lanjut. Oke. Nah, saya akan ambil contoh terus.
Nah, ini satu gereja di HKBP Tambunan, Toba Hasundutan. Yang istimewa, kenapa saya ambil sebagai contoh? Gerejanya kecil jauh di Toba Hasundutan. Distrik berapa ya Nang? Itu Toba Hasundutan, lupa saya, jauh sekali, gerejanya terpencil. Lalu mereka punya satu tim tadi, tim ekonomi kreatif. Mereka meneliti apa sih yang bisa mereka kerjakan. Ternyata yang banyak di daerah tersebut adalah ubi, panen ubi yang tidak dimanfaatkan. Mereka sudah sampai tahap itu. Lalu mereka kumpulkan anggota mereka yang mau bergabung. Lalu terbentuklah satu komunitas di SPH khusus ekonomi kreatif yang membuat donat dan bolu kukus rutin tiap hari Selasa. Lalu mereka juga memasarkannya, jadi sampai ke tahap pemasaran di warung-warung sekitar. Kalau di supermarket yang besar perlu sertifikasi. Itu kalau memang mau sampai tahap itu harus ada sertifikasi. Tetapi untuk toko-toko kecil kan tidak, ya. Jadi mereka membuat donat, bolu kukus, bahan dasar ubi, dan mereka pasarkan, dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun hingga saat ini, dan keuntungannya lumayan untuk mengisi kas juga SPH-nya dan untuk mereka sendiri, ya. Nah, ini saya katakan SPH HKBP Tanggerang Riau. Mereka punya usaha catering. Kemudian mereka punya penyewaan pakaian. Lalu mereka punya tim tari. Tim tari yang menari di setiap acara-acara pesta. Lalu mereka juga punya, saya tidak ada fotonya, mereka punya kolam lele, ya. Beberapa anggota punya kolam lele, terus pengurusnya rajin memasarkan itu ke warung-warung pecel lele di sekitar. Nah, ini contoh suatu SPH yang kreatif dan produktif, jauh di Riau sana, ya. Tadi juga jauh dari kita di Toba, ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh-contoh pemberdayaan di tingkat distrik, ya, Minangnya. Ada yang pernah ikut ini? PPD Expo? Dari Kebayoran Selatan ada yang ikut buka stand? Iya. Oh, oke. Nanti tanggal 26 September ada lagi ketiga. Kemudian pemberdayaan di tingkat distrik saya rasa ini ada contoh lain distrik yang lain. Oh, oke, ini di DKI. Lanjut. Waktu itu kita selenggarakan kursus menjahit gratis. Lalu ada sekelompok ibu-ibu yang dipilih untuk menjahit. Nah, ini Nang yang tadi, Nang Sidau Putra yang tadi, yang sama-sama saya ke Pulau Lupat tadi, ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada satu distrik di Tanah Jawa. Mereka sudah membuat kerajinan dengan ulos, tandok, dan semua kerajinan dari ulos, dan dijual ke distrik yang lain. Ya, contoh pemberdayaan di tingkat pusat. Nah, kemarin pada Pascaraya kita baru menyelenggarakan pameran UMKM besar di Tarutung, diikuti oleh 32 distrik dan lokal dan denominasi gereja yang lain. Saya sangat bersyukur karena animo dari yang sangat besar, ya,
untuk mendukung. Jadi setelah kita data perputaran uang pada pameran UMKM ini lebih dari 600 juta. Ya, padahal barang-barangnya tidak terlalu mahal-mahal ya. Jadi ini ya. Oke. Ini pemberdayaan kelompok penenun. Ini yang sedang mau kita laksanakan. Sekarang kita sudah data jumlah penenun HKBP ya di Tarutung. Ternyata jumlahnya lebih dari 1000 penenun untuk seluruh HKBP di Tarutung. Kita pasti mendengar cerita-cerita bahwa sangat menyedihkan kehidupan para penenun di Tarutung ya dan sekitar. Kenapa? Karena mereka bekerja kemudian harus tentu karena keadaan ekonomi terlilit utang, mungkin mereka harus menjual barangnya ke penampung ya. Dan harga ke penampung tentu lebih tinggi. Nah, inilah sekarang yang mau kita sentuh pelayanan ke situ. Tetapi kita pun harus sangat berhati-hati ya, karena banyak yang harus kita hadapi, terutama tadi para penampung. Ya, kemudian doakan ya Inang ya, supaya pelayanan kita FKP kepada para penenun di Tarutung bisa memang berdampak bagi mereka. Ya, ini yang sekarang sedang kita kerjakan. Kemarin kita sudah memberikan bantuan sosial kepada mereka dan berbentuk dana, dan mereka berikan benang untuk mereka jadikan sarung dan ulos. Ayo. Ya, berbagai kegiatan. Semua kegiatan ini kita mendapat bantuan dari Kementerian UKM. Oke, lanjut. Nah, beberapa bulan yang lalu FKP diminta untuk menyampaikan kepada perempuan GKPA di Kongres Perempuan GKPA bagaimana pemberdayaan ekonomi HKBP, dan pada saat itu saya bisa menjadi pembicara di sana. Kemudian lanjut. Nah, ini saya sama Inang. Ini siapa nih? Inang siapa? Inang Rospita. Waktu itu kita sama-sama pergi ke Purwokerto menjadi pembicara di acara Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Kabupaten Banyumas di Purwokerto. Mereka juga ingin mengetahui bagaimana pemberdayaan ekonomi perempuan HKBP. Jadi kita bersyukur Inang ya, waktu saya menjadi peserta di Toraja sidang perempuan, sangat mengapresiasi, seluruh anggota sangat mengapresiasi bagaimana perempuan HKBP, gereja-gereja HKBP perempuannya aktif dalam pelayanan ya, sangat diapresiasi. Kemudian lanjut. Nah, dari tadi lalu kemudian ada contoh-contoh tadi. Kita semua tentu berharap bahwa SPH HKBP Kebayoran Selatan yang sudah melakukan banyak hal ya di dalam tahun transformasi itu tentu semakin giat lagi ya, bukan hanya dalam bidang ekonomi,
dalam bidang lain pun semakin giat lagi melakukan perubahan-perubahan sehingga pelayanan SPH HKBP Kebayoran Selatan berdampak bukan hanya bagi jemaat perempuan, tetapi juga bagi seluruh jemaat HKBP Kebayoran Selatan, berdampak juga bagi masyarakat sekitar, ya, sehingga keberadaan gereja HKBP Kebayoran Selatan menjadi berkat bagi warga sekitar. Melalui salah satunya adalah program-program SPH HKBP Kebayoran Selatan. Jadi PR bagi pengurus, bagaimana di tahun transformasi ini keberadaan HKBP Kebayoran Selatan menjadi berkat bagi warga sekitar melalui pelayanan SPH HKBP Kebayoran Selatan. Jadi tetap semangat, kemudian dipikirkan ya apa yang harusnya kita lakukan ya supaya keberadaan kita itu menjadi berkat bagi warga sekitar. Nah, perempuan HKBP Kebayoran Selatan adalah garda terdepan dalam menciptakan dan mensosialisasikan hasil-hasil dari kreativitas anggota SPH Kebayoran Selatan. Jadi kalau di dalam gereja tentu banyak potensi-potensi dari anggota jemaat perempuan, kitalah yang akan duluan mensosialisasikan ke banyak orang, kitalah yang duluan mempromosikan ya. Kalau ada teman kita yang berbakat membuat suatu produk, kita duluan yang mempromosikan, bukan kita duluan yang membuat teman kita tidak menjadi bersemangat ya. Artinya dari kita dulu ya, kita membuat kreativitas anggota SPH Kebayoran Selatan menjadi lebih muncul, lebih dilihat oleh banyak orang itu. Jadi intinya saling mendukung ya, bukan saling menjatuhkan. Oke, ini tadi video yang tadi. Ya, dari semua yang sudah disampaikan oleh Inang Sandra kepada kita, yang waka inanami, mungkin ini bagi kita adalah hal yang sudah biasa kita dengar, kita lihat, kita saksikan bagaimana perempuan-perempuan bisa diberdayakan dengan baik ya di gereja-gereja manapun itu. Nah sekarang panggilan itu adalah untuk gereja kita HKBP Kebayoran Selatan. Jadi apa tadi yang disampaikan oleh Inang Sandra itu adalah perempuan-perempuan SPH seksi perempuan puria-puria yang ada di daerah kita sana, di Riau, di Toba, bahkan di DKI ini juga, dan di daerah-daerah yang lainnya itu. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka bisa, kita belum kita? Kita pasti bisa. Kita pasti bisa seperti mereka itu. Amin. Kita pasti bisa seperti mereka itu kalau mau gak? Alana memang gudang do potensi muna. Ido. Adong dohamu parketring pangalopa-lopa. Ya kan? Adong dohamu nama lo mabain kumbang layang. Adong dohamu nama malo mabeloma. Mulu nak malo mabeloma gua ajari penojolo masih aja jadi tinda. Iya kan? Jadi ada potensi bernyanyi. Kita punya Hutahayan Sister. Kalau tadi ada untuk di pesta-pesta mereka sudah menyediakan penyewaan baju dan tor-tor di gedung-gedung gitu. Tapi yang mudah-mudahan apa notor. Kita punya instruktur tor-tor, ya kan?
harusnya memang kita bisa seperti mereka, gitu kan? Semangat dong, kita bisa seperti mereka. Nah, karena itu Muaka Inanami mungkin tadi sudah banyak kita ikuti yang disampaikan Inang Sandra, lalu kita renung-renungkan, atau mungkin ada yang dari situ, dari perenungan itu, dari penjelasan Inang Sandra itu mungkin ada yang mau kita tanyakan ini sebelum kita akan memulai langkah kita untuk menjadi perempuan-perempuan hebat di KBP Kebayoran Selatan ini. Mungkin ada yang mau kita pertanyakan, atau bagaimana Inang kami mau memulai, bagaimana Inang kami tidak punya ini, bagaimana Inang dan lain sebagainya. Kalau ada Muaka Inanami, kalau ada yang mau sharing-sharing atau apa, bolehlah kita berikan waktu ya. Mungkin ada 1, 2, 3 pertanyaan saja. Wanita narapidana yang misalnya dia tidak dipedulikan gara-gara dia melakukan kesalahan di penjara, sehingga dia di lingkungannya tidak diterima. Apakah itu ada programnya dari perempuan SPH? Itu aja pertanyaannya, Inang. Ya, presentasinya tadi sungguh menarik kami ya, menarik hati kami, terutama kami yang ibu-ibu ini. Kita kan pernah di SAP belajar menjahit, ya. Jadi bolehkah ilmu itu ditransfer ke kita, ibu-ibu kita yang di HKBP Kebayoran Selatan? Karena teman-teman kita di SAP yang tadinya nggak bisa menjadi bisa. Jadi untuk kita sendiri, minimal untuk diri kita sendiri, bisa jahit baju daripada kita tukang jahit yang lain. Jadi kita minta dengan sangat kalau bisa ya, kirimlah gurunya menjahit untuk saya yang menjahit. Di SAP kan pernah kan? Jadi jahit menjahit entah apa gitu. Kalau saya memasak di gereja kami jago masak semua ini. Cuman belum ada yang koordinir. Kita bentuk catering seperti apa gitu loh. Itu aja sih, tambahin doang. Di dalam HKBP Kebayoran Selatan agar maju dan berhasil. Jadi waktunya bisa dipergunakan dan tadi ada outputnya, real outputnya yaitu ada ujungnya maksudnya penghasilan ya, uang. Jadi mereka juga semangat, oh seru ya. Saya rasa ini programnya tadi saya bilang ke ketua SPH ini bagus ya, karena contohnya dari para lansia, Inahana atau Ina Kamis itu banyak kegiatan yang bisa dibilang bisa dipergunakan, misalnya menjahit, nggak mesti semua jago menjahit, misalnya bagian yang packing kah, semua bisa diberdayakan dari tim-tim di sini saya lihat, karena mereka semua mau memberikan waktunya, apalagi di bawah naungan gereja. Jadi ide-ide ini kalau saya lihat ya bagus banget. Jadi tolong diarahkan seperti itu dari saya. Terima kasih. Nama ini FKP mungkin ya, atau kalau SPH kan berarti program itu ditentukan oleh SPH-nya sendiri. Ya mungkin Inang bisa mengusulkan ke Inang ketua SPH untuk program selanjutnya. Itu adalah satu program di mana menunjukkan kebudayaan kita ya. Tapi saya punya pengalaman ya di luar kegiatan pengalaman saya sebagai di bidang di gereja ya. Saya juga membina para perempuan di lingkar tambang di Kalimantan. Salah satu di antaranya adalah para perempuan di penjara di tanah laut. Itu masuk dalam binaan kami. Saya dalam lingkungan bukan di gereja ya. Kami buat mereka punya satu karya yang bisa mereka jual kalau mereka keluar dari penjara. Antara lain ya mereka bisa buat telur asin. Jadi di penjara di Pulau Laut, jauh Inang, Pulau Laut harus naik speedboat. Jadi dari di Kalimantan itu saya ada membina juga
perempuan-perempuan di luar gereja ya. Banyak perempuan yang di pedesaan yang terpencil, itu kita bina bagaimana mereka bisa memberdayakan satu kampung ya, bisa membuat ekoprint. Itu ada kampung khusus ekoprint, kampung khusus sasirangan, dan kita juga sudah menjangkau perempuan di penjara dengan membuat kerajinan dari rotan dan telur asin. Nah, memang sangat susah untuk menjangkau mereka. Pertama karena ketidakpercayaan mereka terhadap kita ya. Kemudian kedua, tidak ada percaya diri karena mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang memang dihukum ya, diasingkan. Jadi itulah intinya begini, kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Saya yakin Inang semua di masyarakat ya, kita harus tunjukkan juga, tadi saya sampaikan bahwa kita perempuan HKBP Kristen ya, menunjukkan kasih kita juga kepada orang lain ya. Itu bagus ya tadi Inang, tapi tadi saya sudah share, kami sudah melakukan itu juga ya. Itu satu hal yang penuh tantangan buat saya juga, karena takut juga ya masuk ke dalam penjara Inang, bener deh. Tapi gak apa-apa, mungkin kalau itu bisa diusulkan Inang, tapi agak memang perlu ini, tidak sembarangan kan bisa masuk penjara Inang ya, itu harus ada kerjasama dulu ya. Memang kita waktu itu saya ada menjalin kerjasama karena dari kantor suami, saya sebagai pembina para perempuan di Lingkar Tambang. Jadi saya bina anak-anak supaya gizinya menjadi bagus, mengurangi stunting. Kemudian di pedalaman di Kalimantan itu susah sekali dokter kandungan, psikolog, susah, kita harus mendatangkan mereka. Kemudian membuat bagaimana penduduk perempuan di kampung-kampung itu berdaya guna, itulah mengajarkan mereka membuat pakaian bahan-bahan dari ekoprint tadi. Ya, itu tantangan sendiri Inang. Bagaimana kita sebagai seorang Kristen bisa juga berdampak bagi orang lain, ya. Ya, oke. Jadi Inang Eri tadi itu ya. Iya, oke. Sebelum ke sana kita mulailah dari gereja kita dulu. Baru nanti kalau udah mapan dan matang, baru kalau ada kesempatan kita melakukan pemberdayaan yang lebih besar lagi itu. Oke, itulah terakhir ya ibu-ibu sekalian. Oke, Ido asal tukui sita ya yang sudah disediakan oleh Inang Sandra, ada 10 hadiah untuk kita semua. Pasti yang mengikuti dari tadi akan bisa nyanyi. Saya masih Banten dulu kali ini. Dan ikut juga berjuang. Jadi terima kasihlah. Panggil Inang aja dulu sekarang ya, terpulangnya. Ya, terpulang. Terima kasih banyak lah Inang atas sumbangsinya berupa tenaga pikiran dan pelayanannya. Ini Inang ini sangat familiar dan sangat rendah hati. Tulang itu juga, ya, walaupun tulang itu diberikan Tuhan berkat dan berlimpahannya, tapi dia berikan tenaga pikiran dan Tuhan kebiri. Banyak orang sudah hebat, sudah kaya banyak uangnya, HKBP jarang. Ya, dia berani, belum rajin, dan hati baik dan sosialnya tinggi. Makanya keluarga ini disayangi sama banyak orang, bukan saja HKBP, semuanya perangkat semua pendeta, lebih juga pada masyarakat. Jadi tambah itu adalah
Tenang ya, berkat siap-siap lainnya. Ya, tidak terkirakan bagaimana partisipasi Inam satu warga KPBB dari dulu tidak berhenti. Beberapa miliar seluruh uang yang banyak seperti itu. Tapi itu tidak pernah. Sangat rendah hati yang kita suka. Enggak orang mau disumbangin 2 miliar udah banyak ngomong. Ini enggak. Baik. Cuma saya enggak nyanyi, sebenarnya aku mau nyawer. Suara saya juga. Ini hilang tulangnya. Ya walaupun mau aku sedikit itu bisa berkembang dan jadi berkat. Kan gitu. Saya nggak bisa nyanyi. Ya, kita serahkan nilai dulu. Ini kenang-kenangan cenderamata, tanda kasih dari kami. Kami sangat bergembira, terlebih ibu-ibu. Karena itu Akaina, ya perempuan AKBP Tebara Selatan ini sangat menyayangi dan sangat sama Inam. Ya, jadi karena rasa senang kami berikan ini sebuah cenderamata supaya kami diingat kembali, supaya jangan cepat melupakan kami. Sudi aparat kiranya melihat kami ini ya, banyak program-program kami belum selesai, untuk aparat kiranya bisa di support ya, atau jangan dulu didonasikan, support dulu baru masuk donasinya. Dengan Tuhan memberkati ya, terimalah Inam ini ya, yuk sama-sama. Ini dari buku ND 316 ayat 1 ayat saja. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Lanjut. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dan Oh
mangi domahita di tangi yang hatopatai alia maname na di Banua Gijang sai bidar badia magwarmu sai maharajamu sesal kalau meneroham di Banua Tongam somana di Banua Gijang leo matu hami sadario nanguluan siap hari se sama dosa nami somat pagi sanami hidup sadadongan nama dosa tuhami unang kami tugi untuk pengunjunan lalu ama siap pangagum ay urang punaharajaw do tagungun roro sa among sa lilig-lilig na. Amen. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus, don holong ni rohani de bata ama, dohot para saoran iton di parbadia ma, na madongani jalama masu hamo sayo na. Amen. Horas borgin manihita sa luna.
Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 8. Oke, kita mau senam apa? Udah panas? Mau senam maju, putar kiri, putar kanan? Yang gampang ya. Kalau disuruh goyang harus goyang. Contoh goyangnya kayak mana? Nanti lihat gerakannya. Harus goyang supaya semua badannya bergerak. Hari Minggu tuh marnidak, jadi kalau marnidak apa yang ada? 6. Menurunkan asam urat, kolesterol dan diabetes. Atau horun nangon, molodang di pasok namangan tong dosa rupa. Ayo. Dibaskan ke atas. Dibaskan ke atas. Iya. 4 lagi. 4. 3. Dan buat teman-teman yang mempunyai lihatlah tangan. Ya, buka kaki. Kelihatan kan? Miringkan badan ke samping. Tarik perutnya. Cukup. Ganti. Ambil nafas, buang nafas. Ya, lakukan perlahan aja. Kita akan lakukan selama 15 menit. Cukup. Buka kedua tangan. Tarik ke belakang. Dorong dada ke depan. Angkat dagu ke atas. Angkat dagunya. Terus, tahan. Oke, cukup. Rapatkan kaki. Rapat kaki. Ya. Satu kaki ke depan. Dorong. Ya, dan luruskan satu kaki. Kayak nongkek. Pegang ujung jari kaki. Pegang jari kaki yang bisa. Cukup. Ganti. Iya. Pegang. Terperotes do pungo-pungon. Yang dapat nggak bisa ujung kaki dengkulnya. Cukup. Cukup. Ya, sekarang buka kaki. Buka. Kita mulai dari atas, dari leher. Ya, pelan-pelan. Kanan, tengah, kiri. Iya. 2, 3. Harus terasa ya. 4. Tapi jangan dipaksa. Kaku leher, kaku leher. Yang lehernya kaku. Ayo, Oke, depan. cukup. Ke bawah. Ke bawah. Ke atas. Atas. Ke bawah. Ke atas. Bawah dulu. Nggak usah dengarkan dia. Bawah. 4 kali lagi. 4. Ayo lakukan 4 lagi. Perut. Iya, Kunci perutnya. Oke, cukup. Opung yang masih bisa mengunci perut, bagus. Kunci kenapa? Karena kalau kita mau buang air kecil, supaya terjadi lagi elastisitasnya dengan baik. Lihat ke samping. Lihat ke samping. Ready? Mulai. Tangan di pinggang, lihat kiri. 2. Tangan. 3. Depan. 4. Tunduk. 5. Sambil diputar. 6. 7. 8. Oke, cukup. Sekarang putar bahu. Putar bahu. Putar. Terus. 1, 2, 3, 4, 5. Satu arah dulu. 7, 8. Ya, putar. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, cukup. Naik turun. Up and down. Up and down. Oke, up and down. Ayo, up bahunya. Ayo, terus. Kunci perut. Terus. Jangan sampai los, kunci. Oke, next. Berikutnya gerakannya. Oke. Putar tangannya, Nang. Putar semua. Tangan dua, tangan dua, tangan dua. Hari
Ya, taparadema rohanang pikirata maka inang nami masuk panita untuk ibadah penutupan Trita Sadarion. Salani BT Mahita buku ide nomor 557 ayat 1 Tutudo ale Tuhan debata amanami namarhabang sa Banua Kijang. Dengan si tutudo asini roham upak kilangaho kami di pardalanan minggu nami si ganopani i. Tarlumobi di bagasan 2 Arion di ingananon kami ale Tuhan debata patupahon retreat seksi parokuan di Huriam HKBP Kebayoran Selatan. Totu ale Tuhan budang manabui huputihi hami dinarap hami marparsaoran na 2 Arion tarlumobi ma ale Tuhan debata boy hami lam manada diak kadongan nami songonina boy hami marsirarian diak kanamasa di tongan ingun nami songonina namasa di tongan Huriam. Mauliate ma ale Tuhan debata pos marohanani marhite dinarap hami 2 Arion boy mai lampas sadahon sakap nami rencana nami di tonga-tonga ni Huriam songona kaparopuan hami naikon berdampak tunah humaliam hami pargogoi mahami ali Tuhan di bata parumobi dinangain hutanihon hami hatam na bagiay pinasahat nina poson maparbo hali hami asa lam di bagasan las ni roha hami ini debata na sumurong sa salud na roha imana bangaramoti teater pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Shalom. Horas. Shalom. Semoga ada sukacita hari ini. Amin. Iya. Saya bersyukur di sini, terima kasih buat Abang Pendeta Rekson yang kasih kesempatan di sini. Sama teman-teman pendeta di Korea Selatan juga sama Bang Dewan di sini ya. Amang, Inang, izinkan saya menyampaikan renungan ini secara singkat begitu karena situasi kondisi kita, sehingga khotbahnya saya catat supaya enggak melewati waktu, kira-kira begitu ya, harap maklum ya Inang ya. Baiklah, firman Tuhan pada hari ini sebagaimana tertulis di Almanak HKBP
Bagasan hari sadarian 7 Juli 2025 aku coba salut naik nang ada masih sampai Salmen 100 dulu ayat 2 dohot ayat 4. Puji Jehovah ale topikku jala unang tung haru bawa tinggal di bahasa nasudena ibana baluan ngulung siang nama guan ibana martu pawutuho dengan bahasa doho asli roha. Dalam bahasa Indonesia, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Demikian firman Tuhan. Saya pakai apa ya? Ibu-ibu yang terkasih, gitu ya. Ibu-ibu yang terkasih dalam firman Tuhan. Tentu sebagai perempuan, saya memaknai misalnya seperti ibu saya. Pasti setiap perempuan itu menghadapi banyak tantangan dan pergumulan. Ada satu penelitian mengatakan kalau perempuan itu bisa tahan sakit berkali-kali lipat dari seorang laki-laki. Baru 10 detik saya sudah betul. Jadi kadang-kadang sehingga dalam proses kehidupan itu sering sekali perempuan menjadi contoh. Dan tentu dalam berbagai tantangan itu ada naik turunnya. Kira-kira demikian. Terus saya berpikir bagaimana dengan turpuk ini, dengan Mazmur 103 ayat 2 dan 4 ini yang mengatakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah, minta maaf pada Bang Puji. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Abang Pendeta Resot kemarin sudah sangat jelas sekali menerangkan apa itu yang dimaksud dengan transformasi. Terus dari semalam saya merenung bagaimana transformasi ini dengan penuh bisa dilakukan oleh perempuan, kira-kira demikian. Yang pertama, ini 20 detik kemudian ada yang bersin gitu. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan itu? Karena biasanya tadi saya katakan perempuan itu lebih kuat nahan rasa sakit. Dalam berkeluarga juga dikatakan sebagai pendamping, penopang, kira-kira begitu ya. Nah yang pertama itu, apa yang gak boleh dilupakan yang dikatakan pemazmur ini? Pujilah Tuhan, dia puji, dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Ini adalah awal dari satu transformasi. Amin. Kalau ibu-ibu lupa tentang kebaikan Tuhan, pasti nggak bisa benar transformasi. Kenapa? Karena hanya dari luarnya. Abang Pendeta Resot sampaikan kemarin, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya dari dalam hati. Kebanyakan apa? Kita bukan berubah dari pembaruan budi, berubah oleh pembaruan body. Body sama budi beda, meskipun beda tipis, tapi pengertiannya sungguh sangat jauh. Ibu-ibu cantik loh di sini. Abang Pendeta Resot kemarin bilang perempuan kayak harus lakukan udah cantik-cantik ini deh, yang budinya sudah baik. Saya nggak bilang nggak baik ya, nanti saya nggak dikasih pulang gitu. Yang sudah lebih baik harus bertransformasi lebih baik. Jadi sukacita pada saat ini nggak boleh ada yang merenggut pulang dari sini ya. Ini makna retreat itu. Retreat itu kita mengasingkan diri, mengenai masuk satu tempat, terus kita merenung di sini bertransformasi. Mengingat pertama kebaikan Tuhan. Jadi orang yang menyadari kebaikan Tuhan, dia sombong. Makanya dia tidak bisa bertransformasi. Saya mau kasih gambaran yang berubah budinya dengan body itu begini. Transformasi kan ini lambang yang kanan ini kan kupu-kupu itu ya. Kupu-kupu itu dari ulat dia mengepompong terus jadi kupu-kupu. Ada proses yang mengepompong. Ada proses dia berhenti diam. Mengepompong itu
itu dia diam bergerak, nggak boleh kemana-mana. Tanda kutip sekarang kita retreat ini lagi mengepon-pon untuk berubah menjadi kupu-kupu. Satu yang kita dibekali dengan kebersamaan, dengan ibadah, dengan apa yang disampaikan pada besok kemarin, transformasi. Semua harus bertransformasi kan teman-teman. Nggak boleh enggak. Kenapa? Transformasi itu dari ulat menjadi kupu-kupu. Dia sungguh berubah luar dalam begitu ya Inangnya. Ada nggak mau pendeta yang berubahnya nggak luar dalam? Ada. Tapi namanya bukan bertransformasi. Ulat menjadi kupu-kupu itu bertransformasi. Tapi yang namanya ular, dia ganti kulit terus, benar? Bodinya doang. Udah habis ganti kulit dia apa? Jadi palu-palu nggak? Dia jadi ular. Itu kata Pendeta Resop, nggak boleh terjadi. Harus bertransformasi. Awalnya apa? Ingat, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Kalau kita semua amanah nggak melupakan kebaikan Tuhan, dia sombong dan dipaksa. Ada contoh di Alkitab, Yunus ingat? Dia disuruh ke Niniwe. Pintar, tepuk tangan dong buat Niniwe. Dia disuruh ke Niniwe. Dia mau nggak? Sombong. Sampai berapa kali sombong? Ujungnya apa? Dibuang dimakan oleh berapa hari? Dia mau kepompong di situ sampai marhamangwe. Ampun Tuhan. Inang jangan bayangin dia masuk ke perut ikan tuh cuma dia begini. Ada yang dokter di sini loh. Lambung itu hidup nggak? Dia digiling di dalam. Kan lambung itu hidup toh. Kalau manusia makanan kita ada asamnya di sana ya untuk menghancurkan dan dia aktif kan begitu. Sehingga kalau orang makan banyak dia ngantuk. Kenapa? Tenaganya banyak dipakai oleh lambung untuk giling makanan. Dalam hidup kita, ingat Tuhan kebaikannya, ingat Dia akan mengangkat kita setinggi-tingginya, ingat juga bahwa Dia akan memahkotai kita sehingga kita nggak jatuh. Itulah inti dari transformasi, sehingga sebagai perempuan kita memiliki nilai yang berharga di mata Tuhan. Bukan dunia yang menentukan nilaimu, tetapi adalah Tuhan. Oleh karena itu, serahkan hidup kita semuanya pada Tuhan, teruslah bersinar, menjadi perempuan yang menjadi contoh di tengah gereja, di keluarga, di masyarakat, di mana saja, bersama-sama kita jadikan hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pulang dari retreat ini, kilaunya semakin meskipun kadang-kadang harus digosok gitu ya, tapi yakinlah ya. Lalu saya bilang, kamu pendeta, saya kok sering begini, makin dekat sama Tuhan kok makin banyak? Iyalah, kalau makin marhilo, makin banyak pencuri mau mana kok. Kalau berliannya gak marhilo dikira orang batu koral. Karena ibu-ibu berkilau di mata Tuhan. Berharga, putri raja yang semakin dekat. Tetaplah teguh dalam iman, apapun yang terjadi. Selamat bertransformasi. Pulang dari retreat ini kita bawa bekal untuk semakin bersinar dan menyala dalam pelayanan. Salam kami semua dari Emo Pendeta Resop, Inang Pendeta Romauli, Inang Pendeta Rospita, ini Inang Pendeta Resop Tebing, ya di Tebing gitu ya. Yang akan sebentar lagi akan nang lupa deh. Pasal tamu akan ada yang ketus. Dan bersama dengan Dewan kami selalu mendoakan kiranya Inang semua panjang umur, sehat selalu, bahagia, sukacita. Semakin putih rambutnya, semakin luar biasa kualitasnya. Hatinya semakin jadi. Ada orang tanya sama saya, Aman, kalau sudah semakin tua katanya nggak kepake. Salah. Dalam Tuhan itu semakin putih rambut bagaikan kelapa yang tua. Santannya lebih mantap. Amin.
Tuhan berkati kita semua, selamat bertransformasi, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih karunia Tuhan. Kami menyadari dan bersyukur atas segala kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan yang mengubah hidup kami, sehingga kami menyadari kebaikan Tuhan dan kami bertransformasi dalam nama Tuhan. Berkati pelayanan gerejamu AKBP Kebayoran Selatan secara khusus dalam retreat saat ini. Kami bertemu dengan ibu-ibu yang terkasih, putri Tuhan yang Engkau tinggikan, yang menjadi saksi di tengah dunia. Berkati mereka semua Tuhan dalam kehidupannya, umur panjang, kesehatan, sukacita. Demikian juga untuk seluruh keturunannya Tuhan berkati, untuk pribadi dan keluarganya Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Amang Pendeta Resort kami, Amang Pendeta Junas Terutauruk. Kiranya Tuhan berkati dia dengan kesehatan dan sukacita, terlebih dalam memimpin gerejamu ya Tuhan. Dan seluruh keluarganya juga kami sampaikan dalam tangan Tuhan, bersama dengan Inang Pendeta yang ada di Medan, bersama dengan anak-anak mereka yang ada di Jakarta maupun yang jauh dari orang tua. Tuhan jagai. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga Inang Pendeta Boru Siombing, Tuhan jaga senantiasa Amang Pendeta di Tebing bersama dengan seluruh anaknya dalam pelindungan tangan Tuhan. Demikian juga Inang Pendeta Romauli, Tuhan jaga juga dalam pelayanannya penuh sukacita di gerejamu, bersama dengan juga Amang kami kasihi, Amang Dewan Penonia, dan seluruh pengurus seksi Poropuan, seluruh panitia yang bekerja untuk retreat ini. Biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan menjadi pujian dan kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami pulang dari tempat ini, Tuhan sertai kami dan tibakan dengan selamat, dan kami yakin setiap orang yang berkumpul di tempat ini dalam nama Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapak yang baik, kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kami selamanya dan memberkati seluruh Poropuan gereja besar ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Hati yang suram tiada